Pelatih kepala Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengakui ada peran penting STY di balik kemenangan mengejutkan Garuda Muda atas Korea Selatan. Dalam laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung Jumat di Jeddah, Indonesia sukses menumbangkan Korsel 1-0 lewat gol dramatis penalti Evandra Florasta di menit-menit akhir. Nova menyebut kemenangan tersebut tak lepas dari inspirasi taktik yang ia serap dari mantan atasannya di Timnas Senior Indonesia, Shin Tae-yong, yang kini diganti posisinya oleh Patrick Kluivert. Betul, Coach Shin Tae-yong menjadi salah satu inspirasi saya dalam menerapkan sebuah game plan, ujar Nova. Nova mengatakan, setelah mempelajari gaya permainan Timnas Korsel, dia mencoba menerapkan taktik yang pernah dilakukan Shin Tae-yong. Kemenangan atas Korea Selatan membuat peluang Garuda Muda untuk lolos ke perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 terbuka lebar. Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dan akan menghadapi Yaman. Sebelumnya, Nova mengatakan kemenangan atas Korsel menjadi sangat berharga karena artinya peluang Indonesia untuk lolos ke babak gugur, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 terbuka lebar. Oleh sebab itu, hasil positif atas Yaman nanti ini akan langsung memastikan tiket Piala Dunia U19 untuk Indonesia. Ini menjadi modal baik buat kita, tapi kita belum selesai karena kita masih ada 2 game lagi. Yang pasti saya minta pemain tetap fokus ya, karena pemain jangan sampai terlena dengan hasil ini karena saya nggak mau seperti itu, tutupnya. Media Vietnam, Soha Dok WN, kaget dengan kemenangan Timnas Indonesia U17 1-0 atas Timnas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Seperti biasa, media Vietnam selalu menyoroti tindak tanduk Timnas Indonesia. Kali ini, mereka terkaget-kaget lantaran skuad asuhan Nova Arianto bisa mengalahkan kesebelasan sekaliber Korea Selatan. Kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan. Indonesia melangkahkan 1 kaki ke Piala Dunia. Bunyi judul artikel di Soha Dok WN. Lebih lanjut, mereka menyebut Indonesia kini memiliki keuntungan luar biasa jelang 2 laga sisa. Setelah menyisihkan 1 lawan terberat, Timnas Yaman U17 dan Timnas Afghanistan U17 diyakini bukan halangan. Di laga selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Timnas Yaman U17 Senin 7 April 2025 malam WIB. Setelah itu, Timnas Afghanistan U17 jadi lawan terakhir pada Jumat 11 April dini, hari waktu Indonesia Barat. 1 kemenangan dari 2 laga itu akan memastikan langkah ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hal itu juga sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Chile. Sebab, 2 tim teratas dari grup A sampai D akan lolos langsung ke turnamen akbar tersebut. Saat ini, Indonesia sudah memegang keunggulan head-to-head atas Korea Selatan sehingga langkah semakin ringan. 2 pemain muda potensial berdarah Indonesia, Miliano Jonathans dan Tristan Goijer, dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Miliano Jonathans, pemain berusia 20 tahun yang saat ini membela FC Utrecht, berposisi sebagai right winger dan attacking midfielder. Ia dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang mumpuni, dan visi menyerang yang tajam. Sementara itu, Tristan Goijer juga berusia 20 tahun, bermain untuk PEC Zwolle dan memiliki fleksibilitas tinggi di lini belakang. Ia bisa dimainkan sebagai right back, left back. Keduanya telah melakukan kontak resmi dengan PSSI dan menyatakan keterbukaan mereka untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun skuad yang kompetitif di level Asia. Proses naturalisasi Miliano dan Tristan ini juga disambut antusias oleh supporter Merah Putih yang berharap keduanya bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata untuk tim nasional.
Timnas Indonesia terus berbenah dan kehadiran dua talenta muda dari Eropa ini diharapkan bisa menjadi dorongan besar menghadapi dua lawan tangguh pada FIFA Matchday Juni nanti. Kondisi mengkhawatirkan kembali dialami bek Timnas Indonesia, Maes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu terkapar saat memperkuat klubnya. FC Twente melawan Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie 2024/2005, Minggu dini hari WIB. Saat laga memasuki menit ke-70, Hilgers mendadak terkapar di lapangan dengan tangannya terus memegangi wajah. Dia akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Max Bruns. Setelah disebut-sebut mengalami cedera, kini kabar terbaru jika Maes Hilgers terserang penyakit akibat perubahan cuaca ekstrem di Belanda. Sejumlah warganet yang tinggal di Belanda menyebut jika Maes Hilgers kurang fit dan mengalami sakit perut karena cuaca yang tidak menentu. Cuaca Belanda lagi gila cuanya, tiba dua panas dan tiba dua dingin. Hari ini dia sakit BKN Cidera. Orang-orang rumah baru aja sembuh sakitnya begini, tulis akun Instagram Yesi di Belanda. Maes Hilgers sendiri menjadi sorotan karena performanya yang terus meningkat sejak bergabung dengan skuad Garuda. Sejak resmi membela Timnas Indonesia, penampilannya di level klub semakin mendapat perhatian dari media nasional maupun internasional. Banyak yang menilai bahwa kiprahnya di Eredivisie bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain Indonesia lainnya yang ingin meniti karir di Eropa. Kekalahan Timnas U17 Korea Selatan dari Timnas U17 Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media di Korea Selatan. Media-media negeri ginseng bahkan menyebut hasil Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan sebagai sebuah penghinaan bagi negara yang dianggap sebagai kekuatan sepak bola besar di Asia. Hingga saat ini, publik Korsel tampak belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa Timnas U17 mereka yang lebih diunggulkan harus menelan kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi pada laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Kekalahan ini membuat Korea Selatan tertahan di posisi ketiga klasemen grup C. Media-media Korea Selatan bereaksi negatif setelah kekalahan ini, dengan STN Sports menuliskan, sepak bola Korea Selatan yang membanggakan dirinya sebagai kekuatan Asia telah dihina. Media-media Korsel juga mencatat bahwa infrastruktur sepak bola negara mereka mengalami kemunduran meskipun negara ini melahirkan bintang-bintang sepak bola seperti Son Heung-min dan Kim Min-jae.